All examination Hop, candidates, gangs. please queue up for registration before you enter the exam room. Follow me. อ่ะ แกลองดูนาฬิกาพวกนั้นดิ โกงข้อสอบมันได้เงินเยอะใช่ไหมลิน Nah, untuk sorotan awal, fokus kali ini adalah babenya si Lin yang kecewa berat setelah tahu semua kelakuan anaknya selama ini. Cuman, kekecewaan itu dibalas dengan pembelaan. Di mana Lin beralasan kalau semua tindakannya demi membalas perlakuan pihak sekolah yang udah meras mereka. Tapi si bapak sama sekali nggak bergeming dengan pembelaan itu. Karena bagaimanapun, semua yang Doi lakuin termasuk bayar uang sogokan adalah bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Yaelah, nyogok dibilang tanggung jawab. Nyogok mah pelicin, Pak. Biar urusan gampang kelar. Kalau tanggung jawab itu, ya ngajarin yang baik-baik ke anak, bukannya malah nyogok demi anak. Gak di Indo, gak di Thailand. Ternyata urusan sogo menyogok itu sama aja ya, di mana-mana aja sama. Well, dengan terbongkarnya rahasia Lin, praktis seluruh uang yang sudah dikumpulin dari para kliennya harus dibalikin sebagai hukuman tambahan. Dan selain itu, si bapak terpaksa harus jual mobil buat bayar sekolah semester depan. Tapi itu semua baru hukuman dari rumah. Kalau hukuman dari sekolah, Lin dilarang ngambil beasiswa ke luar negeri yang dia incer sejak dulu. Yang mana semua hal itu cuma bisa Doi tanggepin dengan nangis seperlunya. Untung nih, keesokan harinya Lin teleponan sama emaknya yang menetap di Aussie bareng keluarga barunya. Dan sambil nahan nangis, Doi sempat nanyain, apakah dirinya boleh ikutan pindah ke Aussie dan tinggal bareng mereka? Tentu aja pertanyaan itu bikin Semak curiga kalau anak dan mantan suaminya lagi berantem. Jadi karena gak mau diinterogasi lebih jauh, Lin akhirnya cuma ngasih alasan mau lanjut studi dan langsung mengakhiri pembicaraan. Dari situ, adegan lalu masuk ke time skip 1 bulan kemudian, di mana Pat kena omel bapaknya gara-gara ada satu nilai mata pelajaran yang turun, dan pembelaannya adalah karena kurang giat belajar aja. Tapi bapaknya Pat ini malah merespon alasan itu dengan minta Grace datang makan siang ke tempat mereka. Cuman gimana ya, hubungan mereka kan udah retak sejak insiden sama Tong sebelumnya. Jadi Pat mesti nyari cara supaya bapaknya batalin agenda makan siang itu, yang mana jelas gagal dan malah bikin si bapak makin ngotot kalau anaknya harus datang sama Grace di hari Minggu nanti. Makanya Pat terpaksa ngasih tahu soal ajakan dari bapaknya, yang sebenarnya lumayan musingin juga sih, apalagi buat Grace yang baru tahu kalau dirinya cukup terkenal di keluarga sang mantan. Cuman setelah dijelasin kalau ternyata Pat dulu jadiin Grace alasan soal peningkatan nilainya. Ya, semua itu akhirnya bisa dimengerti dan mereka pun sepakat buat datang bareng di acara makan siang nanti. Nah, rupanya di acara makan siang itu situasi malah makin runyam. Soalnya ibu Pat nanyain apa Grace mau pergi ke Amerika karena anak mereka mau dikuliahin ke Boston. Jadi supaya nilai-nilai Pat ini tetap bagus, Doi diminta ikut kuliah di sana. Wah, asik ya. Ini jelas bikin Grace bingung dong. Soalnya mereka kan udah putus. Cuman karena gak enak sama mantan calon mertua yang kayaknya ngarep banget, terpaksa Doi iyain aja tawaran itu. ได้ค่ะ Yang mana justru bikin Pat ngamuk setelah bapaknya pergi. Tapi begitu diserang sama Pat, Grace cuma ngasih pembelaan kalau dirinya nerima tawaran itu semata-mata buat benerin hubungan mereka lagi. Yang tentu aja masih belum bisa diterima sama si mantan, karena Pat masih marah banget kan soal Tong. Cuman begitu Grace udah masuk ke lift, malah kepikiran soal dirinya yang sebenarnya hampir gak ada bedanya karena udah selingkuh sama Claire. Makanya setelah nimbang dengan matang, Pat mutusin buat nyusul Grace yang untungnya masih dalam lift. Karena sibuk nangis saking galaunya, dan akhirnya lupa nekan tombol turun. Hal itu malah bikin Pat makin luluh dan akhirnya mau balikan setelah acara saling hukum yang banget. Habis itu lanjut ke acara peluk-pelukan yang gak kalah Ya, dengan kejadian itu keadaan mulai berjalan lebih baik di pihak Pat dan Grace. Cuma di pihak Lin, gimana ya bilangnya, gak buruk juga sih. Soalnya buat ngisi waktu Doi akhirnya melamar jadi guru bimbel. Gajinya sih lumayan, tapi gak cukup. Apalagi bebannya harus ngajar bocil-bocil kurang ajar yang kelihatannya emang gak mau belajar. Cuman meski menderita kayak gitu, pada akhirnya Lin tetap minta klien tambahan ke atasannya, Kak Music, biar Doi bisa dapat uang lebih banyak. Tapi bukannya dikasih klien yang butuh jasa bimbingan belajar nih,
Lin malah dikasih klien yang butuh joki ujian masuk universitas namanya STIK. Kayak SNPTN gitu deh kalau di negara kita. Cuman ini skalanya internasional. Nah, ternyata Boom Music ini emang punya kebiasaan cek latar belakang tiap karyawannya. Makanya Doi tahu soal alasan Lin sampai diskors. Dan bisa dengan enteng nawarin kerjaan joki ini. Lin sebenarnya sempat ragu buat ngambil tawaran itu, apalagi resikonya gede. Tapi setelah tahu kalau bayarannya nggak kalah gede, kerjaan itu akhirnya diambil juga. Nah, singkat cerita di hari ujian, Lin pun pergi ke tempat klien pertamanya yang orangnya itu surprise banget karena kamu tahu Doi itu adalah Grace. Iya, Grace. Cuman berhubung si Lin masih marah, jadinya sepanjang perjalanan mereka nggak ngobrol banyak. Paling kalau ada percakapan, itu cuma sindir-sindiran yang negasin batas soal posisi mereka sebagai klien dan penyedia jasa. Maklum lah ya, dihianatin emang sebangga itu rasanya, apalagi kalau pelakunya teman sendiri. Jadi anggap wajar aja jika sikap Lin yang kayak gitu ke Grace, entar juga mereka baikan. Apalagi nih momen kali ini tuh semacam pintu masuk buat kerja sama mereka selanjutnya. Soalnya begitu mau masuk ruangan ujian, ternyata Ibu Lin nelfon dan tanpa sengaja ngasih informasi berguna ke anaknya. Gegara Doi pamit buat nyiapin makan siang untuk saudara tiri Lin di Australia. Yup, informasi berguna itu adalah zona waktu, di mana saat Thailand masih pagi, Aussie udah siang. Yang berarti ujian STIK di Australia berlangsung 4 jam lebih dulu dari ujian STIK di Thailand. Dan ini ngasih Lin ide untuk terbang ke Australia. Terus ikut ujian di sana, kemudian jawabannya bisa dikirim ke banyak peserta ujian sekaligus di Thailand. Dan ide ini dijelasin ke Pat dan Grace yang rencananya bakal diajak buat kerjasama sekali lagi. Tentu aja dua orang ini langsung setuju buat gabung, tanpa perlu pikir panjang lagi. Cuman ada satu masalah lagi di sini. Soalnya satu-satunya cara buat bawa kunci jawaban keluar ruang ujian adalah dengan ngapalin, yang mana udah dicoba sama Lin, tapi dengan waktu yang terbatas. Lin cuma mampu ngapal 50 jawaban dari 100 soal. Jadi, supaya rencana gila mereka ini bisa sukses, perlu tandem satu orang lagi yang punya kemampuan ngapal setara sama dia. Dan untuk itu kandidat idealnya ya si Beng ini. Well, sebenarnya rencana itu hampir gak mungkin mengingat situasi Beng lagi gak bermasalah. Karena setelah mbaknya periksa tulang belakang, hasil ronsen dokter jelasin kalau kondisinya itu udah mending. Dan mungkin gak perlu operasi. Cuman di serial ini ada banyak hal yang mungkin terjadi, termasuk saat Grace datengin Lin buat minta supaya rencana mereka bagiin kunci jawaban STIC atau STIK dibatalin, sama sekalian minta maaf juga soal yang kemarin. Ya, Lin kayaknya udah gak mau peduli sama semua omongan Grace. เรายังแยกไม่ออกด้วยซ้ำอะว่าอันไหนที่แกพูดมันจริงบ้างอะ Cuman setelah diserang ketulusan bertubi-tubi nih Doi, แกทำอะไรอะเรากลัวแกคิดว่าเราจิกขาตัวเองอยู่อะ akhirnya mulai ada pikiran buat batalin rencana dan nerima Grace kembali sebagai sahabatnya. เราคิดถึงแกนะ Tapi baru mulai mikir tiba-tiba bel rumah berbunyi dan pas dicek keluar ternyata ada Beng di sana. Yang meskipun tampaknya ragu, pada akhirnya nanyain juga ke Lin soal berapa banyak uang yang bisa dihasilkan kalau mau curang pas ujian. โกงข้อสอบมันได้เงินเยอะใช่ไหมลิน Terus habis itu bersambung deh. Wah, gantung banget ya. Kayaknya udah ada yang mulai nyerah sama prinsip nih. Kejadian apa ya yang nimpa Beng sampai harus datengin Lin malam-malam cuman untuk tanyain cara cari uang? Pas banget sama momen dimana dia butuhin buat nge-cheat di STS. Pasti kamu-kamu udah pada penasaran kan? Makanya tetap stay tune buat nungguin recap episode selanjutnya. Karena kita akan terus recap sampai season 1 series ini selesai di episode 12. So, sampai jumpa di video berikutnya. Sawadee!